Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Dosen Muhammad Fajar MPDI yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melsa Adila Nurzen, NIM 2120275, kelas PAIG. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembentukan BPUPKI. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia dulu sempat dijajah oleh berbagai negara seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Setelah penjajahan dari Belanda berakhir, Indonesia diduduki oleh tentara Jepang. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara sekutu. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Pada tanggal 29 September 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang BPUPKI. Apa sih singkatan dari BPUPKI? BPUPKI berasal dari singkatan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah menyelidik dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepang berarti Dokorichi Junbi Kosakai. Kemudian, BPUPKI membentuk beberapa anggota yang terdiri dari Ketua Dr. Rajiman Widiningrat, Ketua Muda Radin Panji Soeroso, Ketua Muda Icing Bangase atau anggota luar biasa orang Jepang, dan anggota yang terdiri dari 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan mengenai rancangan dasar negara untuk Indonesia. Beberapa tokoh yang mengajukan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Dan kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya yang mengusulkan dasar negara Indonesia adalah Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Paham negara kesatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tokoh yang terakhir adalah Bung Karno. Bung Karno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Materi selanjutnya adalah pembentukan panitia kecil. Selesai sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI pada sepakat untuk membentuk panitia kecil dengan anggota 1. Insinyur Soekarno, 2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5.
Muhammad Sutarjo Kartohadikusumo. Keenam, Mr. A.A. Maramis. Ketujuh, R. Otto Iskandar Dinata. Ke-8, Dr. Andes Muhammad Hatta. Selesainya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membentuk panitia perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang yang diberi nama Panitia 9, yaitu sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. MRAA Maramis. 4. Kiai Haji Wahid Hasyim. 5. Abdul Kahar Muzakir. 6. Abi Kusno Jokro Sujoso. 7. Haji Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subarjo. 9. Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 ini juga melanjutkan sidang yang berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sekian penyampaian materi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembentukan BPUPKI dari saya. Semoga penyampaian materi dari saya dapat dipahami dan saya meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.